Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada hari ini yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Muhtarom MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini, serta rekan-rekan dari kelas PIAUD 1 yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Adinda Wulandari bersama dua rekan saya, Masayu Adelia Fitrianita dan Denti Alawiyah. Kami dari kelompok 2 yang akan membahas konsep dasar psikologi perkembangan anak usia dini 2. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu ruang lingkup psikologi perkembangan anak usia dini. Di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini. Pada pasal 5 dinyatakan bahwa aspek-aspek kurikulum PAUD mencakup nilai agama, nilai moral, fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Ada pula beberapa ahli yang berpendapat. Yang pertama, menurut Santrok. Santrok menyatakan perkembangan anak usia dini mencakup aspek perkembangan fisik, kognitif, sosial emosional, konteks sosial, moral, bahasa, identitas diri, dan gender. Yang kedua, menurut Johnson dan Haloka. Johnson dan Haloka mengatakan perkembangan anak usia dini mencakup perkembangan sosial emosional, fisik spasial, kognitif, dan bahasa. Dari beberapa pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwa perkembangan anak usia dini mencakup 8 aspek, yaitu perkembangan fisik, perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, perkembangan sosial, perkembangan moral, perkembangan emosional, perkembangan kepribadian, dan perkembangan agama. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai metode penelitian perkembangan anak usia dini. 1. Pendekatan yang umum atau metode umum, yaitu ada A. Pendekatan longitudinal. Pendekatan longitudinal adalah suatu cara menyelidiki anak dalam jangka waktu yang lama. B. Pendekatan transversal atau cross-seksional. Pendekatan transversal adalah suatu cara yang digunakan untuk menyelidiki orang-orang atau kelompok orang dari tingkatan umur yang berbeda. C. Pendekatan lintas budaya atau cross-kultural. Dalam pendekatan ini, penyelidik berusaha untuk membandingkan ini beranggapan atas dasar-dasar bahwa alam dan kebudayaan yang anak-anak dari umur yang sama tetapi hidup dalam alam budaya yang berbeda. 2. Metode-metode spesifik atau khusus. 1. Metode observasi. Metode observasi adalah suatu cara yang dilakukan untuk mengamati semua tingkah laku, yakni dengan memperhatikan tingkah laku fisikis anak dan mencatat hasil-hasilnya dengan teliti pada suatu tahapan perkembangan tertentu. Observasi ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni 1. Observasi alami, 2. Observasi terkontrol. Perbedaan antara observasi alami dan observasi terkontrol adalah observasi alami disebut juga dengan natural observation, yang berarti pencatatan data mengenai tingkah laku yang terjadi sehari-hari secara alamiah atau wajar tanpa mengubah suasana atau situasi yang direncanakan. Yang selanjutnya yaitu observasi terkontrol, adalah observasi yang dilakukan bila mana lingkungan tempat anak berada diubah sedemikian rupa sesuai dengan tujuan peneliti, sehingga bermacam-macam reaksi tingkah laku anak diharapkan akan timbul. 2.
Metode eksperimen atau percobaan. Metode eksperimen adalah metode kuantitatif. Tokoh yang pernah menggunakan metode ini adalah Gustav Wagner 1860 dan Wilhelm Wundt pada tahun 1874 dengan laboratorium psikologinya yang pertama kali didirikan. Eksperimen telah pernah digunakan juga oleh Bandura untuk mengetahui perkembangan moral anak usia dini. Eksperimen juga pernah digunakan Pavlov dan Skinner untuk mengetahui perkembangan belajar pada manusia, termasuk pada anak-anak. Kelebihan dalam eksperimen: peneliti sengaja menimbulkan gerak laku atau pernyataan jiwa seseorang melalui rangsangan-rangsangan. Segala reaksinya diamati dan dicatat dengan teliti. Peristiwa yang terjadi selama eksperimen itu bisa diulangi pada waktu yang lain bila diperlukan. Kelemahannya adalah karena situasinya merupakan situasi buatan, maka anak bisa berpura-pura atau dapat juga menyebabkan anak terpengaruh karena situasi itu. 3. Metode tes, yaitu dengan pertanyaan-pertanyaan dan dengan menyuruh anak melakukan sesuatu tugas. Dari jawaban dan hasil pelaksanaan tugas itu, peneliti dapat mengukur perkembangan psikis anak dengan alat ukur yang sudah ditentukan atau standar secara hati-hati. 4. Metode klinis merupakan suatu bentuk penyelidikan dengan cara mengamati sambil bercakap-cakap dan bertanya jawab serta bermain-main bersama anak yang diselidiki. Oleh karena itu, metode ini merupakan juga gabungan dari observasi, eksperimen, serta wawancara. 5. Metode wawancara, bahwa semua metode penelitian yang bersifat kuantitatif dan kualitatif dapat digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data perkembangan anak usia dini. Oleh sebab itu, penggunaan metode penelitian dalam pengembangan ilmu perkembangan anak usia dini dapat dilakukan secara variatif. Baiklah, lanjut ke materi yang ketiga, yaitu tujuan psikologi perkembangan. Kami membahas 5 poin pada tujuan psikologi perkembangan. Yang pertama yaitu mempelajari karakteristik umum perkembangan peserta didik, baik secara fisik, kognitif, maupun psikososial. Yang kedua, mempelajari perbedaan-perbedaan yang bersifat pribadi pada tahapan atau masa perkembangan tertentu. Yang ketiga, mempelajari tingkah laku anak pada lingkungan tertentu yang menimbulkan reaksi berbeda. Yang keempat, memberikan, mengukur, dan menerangkan perubahan dalam tingkah laku serta kemampuan yang sedang berkembang sesuai dengan tingkat usianya dan mempunyai ciri-ciri universal, dalam artian yang berlaku bagi anak-anak di mana saja dan lingkungan sosial budaya mana saja. Yang kelima, yang terakhir, mempelajari penyimpangan tingkah laku yang dialami seseorang, seperti kenakalan-kenakalan, kelainan-kelainan dalam fungsionalitas inteleknya, dan lain-lain. Saya Denti Alawiyah akan melanjutkan materi yang selanjutnya mengenai manfaat mempelajari psikologi perkembangan anak usia dini bagi guru PAUD. Adapun manfaat yang dapat diterima oleh guru PAUD dalam mempelajari psikologi perkembangan anak, yang pertama adalah memahami dan menguasai karakteristik anak baik dari segi fisik, motorik, moral, sosial, kultur, emosional, dan kognitifnya. Jadi, dengan mempelajari psikologi anak, guru tidak hanya mengerti mengenai salah satu anak saja, tetapi guru bisa mengerti semua anak. Guru bisa memahami yang ada pada diri anak melalui dari segi fisiknya, segi kognitifnya, segi kulturnya, segi emosionalnya, dan dari segi yang lainnya. Yang kedua, dapat memilih solusi yang tepat dalam permasalahan pembelajaran yang dihadapi oleh peserta didik di sekolah. Jadi nih, kalau misalkan ada problem di sekolah, guru dapat menyelesaikan masalah tersebut karena guru mengetahui apa yang menjadi pemacu, apa yang menjadi penyebab terjadinya masalah itu. Sebab guru sudah mempelajari mengenai psikologi perkembangan anak, artinya guru sudah mengetahui seluk-beluknya. Yang ketiga, dapat menjadi tempat bertanya para wali murid jika menghadapi masalah anak di rumah. Nah, jadi menjadi seorang guru itu tidak hanya bermanfaat untuk anaknya saja, tetapi juga terhadap orang tua murid. Karena kalau semisalkan
semisalkan orang tua murid menghadapi permasalahan pada anaknya, misalkan anaknya di rumah, anaknya di sekolah rajin, tetapi jika pulang ke rumah anaknya sudah bosan, tidak mau belajar. Nah, di situ guru bisa bertanya di situ wali murid bisa bertanya kepada guru, mengapa kok anaknya tidak rajin belajar di rumah sedangkan di sekolah dia rajin belajar. Nah, di sini guru akan memberikan solusi kepada wali murid, karena bagaimana sih cara supaya anak itu tetap lebih rajin belajar seperti di sekolah. Terus yang keempat, dapat mengembangkan berbagai strategi pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan anak. Artinya jika seorang guru itu sudah mengetahui psikologi perkembangan anak, guru sudah mengetahui tahapan-tahapan perkembangan pada diri anak, artinya guru dapat mengatur strategi pembelajaran nih. Misalkan pada anak kelas 4 SD seharusnya kalian bisa pembagian, ternyata anaknya sudah bisa bermain akar-akaran. Nah, jadi di situ guru bisa menerapkan strategi yang lain kepada pembelajaran anak itu mengenai materi yang sesuai dengan perkembangan anak itu. Nah, misalkan lagi ada anak-anak yang seharusnya sudah bisa membaca tetapi belum bisa membaca. Nah, di situ guru bisa mengatur strategi pembelajaran, bagaimana pembelajaran yang menarik supaya anak itu bisa dengan cepatnya membaca. Terus yang kelima, guru dapat melakukan penilaian yang tepat bagi perkembangan kemajuan belajar anak. Nah, jika guru sudah mengetahui psikologi perkembangan anak usia dini, guru dapat memberikan penilaian yang tepat. Oh, anak ini usianya 2 tahun yang seharusnya sudah bisa berceloteh, kenapa anak ini tidak bisa? Oh, anak ini sudah berumur 4 tahun yang seharusnya sudah bisa menggenggam pena, kenapa belum bisa? Nah, jadi di situ guru bisa melakukan penilaian yang tepat bagi perkembangan anak, bagi kemajuannya, seperti itu. Terus yang keenam, dapat menggabungkan pengasuhan dan pembelajaran. Artinya di sekolah guru tidak hanya mengajar seperti itu. Guru juga bisa melakukan pengasuhan karena guru sudah mengetahui perkembangan yang ada pada anak, guru sudah mengetahui psikologi perkembangan anak usia dini. Jadi di sekolah guru bisa menjadi guru sekaligus menjadi ibu. Guru bisa mengajar sekaligus mengasuh anak itu. Terus yang ketujuh, guru bisa memberikan layanan, bantuan dan bimbingan yang tepat kepada siswanya dengan menggunakan pendekatan yang relevan sesuai tingkat perkembangannya. Seperti yang saya jelaskan pada poin kelima, pada poin keempat. Nah, itu sama saja halnya dengan poin ketujuh ini. Guru bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada anak itu karena guru sudah mengetahui aspek-aspek perkembangan yang ada pada anak itu. Guru sudah mengetahui psikologi perkembangan anak itu. Terus yang kedelapan, guru dapat mengantisipasi kemungkinan timbulnya kesulitan belajar siswa tersebut. Nah, sama halnya dengan yang terjadi dengan interaksi orang tua dengan wali murid tadi. Nah, di poin 8 ini sama halnya seperti yang saya jelaskan tadi. Terus yang ke-9, guru bisa mempertimbangkan waktu yang tepat dalam memulai aktivitas proses belajar mengajar bidang studi tertentu. Nah, artinya di poin 9 ini guru dapat mengatur waktu belajar. Yang misalkan nih pada pagi-pagi hari itu masih ada anak-anak yang malas ngantuk-ngantukan. Nah, situ guru bisa mengatur waktu kapan guru itu harus memulai belajar, kapan guru itu memulai mengajak anak belajar. Bisa dilakukan dengan hal yang pertama, misalkan dengan pembukaan yang asik, yang seperti bernyanyi bersama, bertepuk-tepuk. Jadi di situ kita bisa memantik semangat anak itu untuk mulai belajar. Terus yang ke-10 sekaligus yang terakhir, guru bisa menemukan dan menetapkan tujuan-tujuan pengajaran sesuai dengan kemampuan psikologisnya. Nah, itu saja mengenai materi manfaat mempelajari psikologi perkembangan anak usia dini bagi guru PAUD. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan atau growth merupakan peningkatan jumlah dan besar sel di seluruh bagian tubuh. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dan pada waktu yang normal. Pertumbuhan dapat juga diartikan sebagai proses transmisi dari konstitusi fisik, keadaan tubuh atau keadaan jasmania yang herediter dalam bentuk proses aktif secara berkesinambungan. Artinya, pertumbuhan ini adalah hal yang dapat diukur. Seperti misalkan
pertumbuhan tinggi badan, misalkan dari anaknya yang berusia dengan tinggi anaknya 60 cm dengan seiringnya waktu bertambah menjadi 80 cm. Nah, pertumbuhan ini adalah perlu kita garis bawahi bahwa pertumbuhan itu adalah hal yang dapat diukur. Nah, terus kalau perkembangan atau development adalah perubahan secara berangsur-angsur dan bertambah sempurnanya fungsi alat tubuh, meningkat dan meluasnya kapasitas seseorang melalui pertumbuhan, kematangan, atau kedewasaan dan pembelajaran. Nah, berbeda dengan pertumbuhan tadi, kalau perkembangan ini adalah hal yang tidak dapat diukur. Nah, perkembangan itu bisa kita lihat seperti misalkan anak yang dulunya merangkak sudah bisa duduk. Nah, itu artinya anak itu mengalami perkembangan pada dirinya. Atau misalkan anak yang dulunya tidak bisa membaca dan sekarang sudah bisa membaca, itu artinya juga berkembangnya fungsi otaknya. Terus misalkan lagi pada anak yang dulunya yang cuma bisa duduk sekarang sudah bisa berdiri, berlari. Nah, itu artinya anak itu mengalami suatu perkembangan. Nah, konsep pertumbuhan lebih mengarah ke fisik yang bersifat pasti seperti dari kecil menjadi besar, dari pendek atau rendah menjadi tinggi, dan lain-lain. Sifat dari pertumbuhan tidak dapat kembali ke bentuk semula. Contohnya dari pendek menjadi tinggi, tetapi tidak mungkin dari tinggi menjadi pendek. Sama halnya seperti hal yang saya jelaskan tadi, bahwa konsep pertumbuhan itu lebih mengarah kepada fisik anak yang terlihat, fisik seperti kepala yang dulunya kecil sekarang sudah membesar. Terus jari-jari yang waktu bayi kecil seiring bertambahnya umur menjadi besar. Nah, sedangkan pada konsep perkembangan dapat diartikan sebagai akibat dari perubahan kematangan dan kesiapan fisik yang memiliki potensi untuk melakukan suatu aktivitas, sehingga individu telah mempunyai suatu pengalaman. Dengan pengalaman ini, ia akan dapat melakukan sesuatu aktivitas yang sama dalam waktu mendatang. Itu saja mungkin materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.